Kasus yang kita ambil mengenai 13.710 pejabat belum lapor LHKPN 2024 loh. Kira-kira sanksi apa yang akan mereka terima? Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, pejabat yang belum melapor LHKPN dikenakan sanksi administratif. Pertama, sanksi ringan, yaitu peringatan lisan atau tertulis dan penundaan kenaikan pangkat, golongan atau hak jabatan. Kedua, sanksi sedang, yaitu pembayaran uang paksa atau ganti rugi dan pemberhentian sementara atau tanpa hak jabatan. Ketiga, sanksi berat, yaitu pemberhentian tetap yang dapat disertai atau tanpa hak keuangan, fasilitas serta dapat dipublikasikan di media massa. Kalian tahu nggak sih apa itu LHKPN dan mengapa penting bagi penyelenggara publik Indonesia? Jadi, LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah laporan yang wajib dibuat oleh pejabat publik di Indonesia untuk mengungkapkan harta kekayaan mereka secara transparan. LHKPN ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan juga nepotisme yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ada beberapa alasan nih kenapa LHKPN ini penting bagi pejabat publik. Yang pertama, untuk menjamin transparansi kekayaan pejabat sehingga publik dan lembaga pengawas dapat mengawasi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan juga akuntabel. Bagaimana ya kontribusi LHKPN pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia? LHKPN berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan mendorong transparansi harta kekayaan penyelenggara negara, memungkinkan pengawasan publik untuk mendeteksi kenaikan kekayaan tak wajar sebagai indikasi korupsi, serta berfungsi sebagai pencegahan dan petunjuk awal bagi penegakan hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. Siapa saja pihak yang wajib melaporkan LHKPN? Karena ada pejabat negara pada lembaga tinggi negara seperti Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Kedua, semua menteri kabinet. Ketiga, gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota. Keempat, pejabat eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan lembaga negara seperti BUMN atau BUMD. Yang terakhir, ada pejabat lain yang memiliki fungsi strategis. Meskipun tingkat kepatuhan pelaporan tinggi, mengapa masih ada tantangan dalam akuntabilitas LHKPN? Yang pertama, penyebabnya adanya pelaporan cuma hanya formalitas. Banyak pejabat hanya lapor untuk memenuhi kewajiban, bukan karena ingin jujur soal hartanya. Yang kedua, jarang dicek secara mendalam. Tidak semua laporan diperiksa atau diverifikasi secara detail. Jadi, bisa saja isinya tidak benar. Yang ketiga, sanksi lemah. Kalau tidak ada yang jujur atau telat lapor, jarang ada hukuman tegas, jadi tidak ada efek jera. Yang keempat, data tidak terhubung. LHKPN belum terhubung otomatis dengan data pajak, bank, atau aset lain. Jadi sulit untuk mendeteksi harta yang disembunyikan. Di era transparansi dan akuntabilitas saat ini, integritas pejabat publik menjadi salah satu kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diwajibkan bagi pejabat publik untuk melaporkan harta kekayaannya secara transparan sebelum, selama, dan setelah menjabat.